Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan yang sia-sia, mengharap surga namun tidak beramal kebaikan sama dengan berbuat dosa dan maksiat. Mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mencintainya, tanpa mengikuti sunnah-sunnahnya, ini adalah ketertipuan. Mengharap rahmat Allah namun tidak patuh kepadanya adalah kebodohan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ingin masuk surga? Sejelek-jeleknya orang, jika dia ditanya, pasti dia rindu ingin masuk surga. Apakah dia seorang yang notabene orang yang namanya masuk dalam daftar nama-nama merah, nama-nama bermasalah? Mungkin dari kalangan mereka, apakah mereka orang yang hobi zina, hobi mabuk, pecandu, obat-obatan terlarang, mengambil haknya orang, makan riba, ngerampok, korupsi? Coba tanya urusan surga. Apakah dia ingin masuk surga? Maka yakin, mereka semuanya akan pasti ngomong, saya ingin masuk surga. Hampir tidak ada di antara mereka, sebejat-bejatnya orang, kalau ditanya urusan masuk surga, mustahil ya dia akan berkata, enggak, saya enggak mau masuk surga. Enggak ada orang kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu, itu sudah keterlaluan benar jahatnya orang tersebut. Maka dari sini kerinduan seorang hamba ingin masuk surga itu adalah kerinduan yang sangat dahsyat. Akan tetapi harapan, kerinduan ingin masuk surga akan menjadi sia-sia jikalau tidak dibarengi dengan amaliyah kebaikan yang banyak. Maka hal tersebut adalah maksiat. Pengen manjing surga, pengen masuk surga, tapi nggak mau beramal baik. Berarti kalau nggak beramal baik, maka dia beramal jelek. Lah, maka orang yang rindu pengen masuk surga tidak beramal baik, berarti dia maksiat. Memang urusan surga itu mutlak Allah yang menentukan. Dan memang tidak ada orang masuk surga gara-gara amalnya. Tidak ada. Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beliau masuk surga bukan karena amalnya, akan tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun menggapai rahmat Allah itu dengan apa? Banyak-banyak amal kebaikan. Hei orang yang sedikit-sedikit menggembor-gemborkan urusan surga, ingin masuk surga, surganya tinggi dengan Rasulullah SAW, amaliyahmu bagaimana? Jangan sampai omonganmu hanya omongan isap jempol, omongan diskusi-diskusi kemuliaan, tapi amaliyah gak ada. Maka jangan sampai harapan ini menjadi harapan sia-sia. Kita rindu masuk surga tapi gak beramal baik. Maka mulai sekarang, ayo buktikan. Kalau mulut kita ngomong pengen masuk surga, maka harus ada kerinduan, hati kita pun rindu pengen masuk surga, sehingga dari kerinduan ini membuahkan amal kebaikan. Rindu bangun malam, rindu sholat berjamaah, rindu infak, rindu sedekah, rindu berangkat haji, rindu umroh, dan rindu meninggalkan yang haram. Maka jangan sampai harapan ini menjadi harapan sia-sia. Begitu juga orang yang ingin masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW, mengaku cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Nabi Muhammad ini jalan utama menuju surganya Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW jalan utama menjadi kekasih Allah. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW jalan utama untuk kita bisa mulia dunia akhirat. Akan tetapi
Jangan sampai cinta ini pun menjadi cinta sia-sia, cinta semu, cinta nggak jelas. Kalau ternyata kita ngumbar kalimat cinta, akan tapi perilaku kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Perilaku kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Makan aja masih pakai tangan kiri. Ngomong cinta Rasul, cinta Nabi. Cinta dari mana itu? Memang makan dengan tangan kiri nggak haram, akan tetapi menunjukkan kalau kamu makan dengan tangan kiri, minum dengan berdiri, makan dengan berdiri, ini menunjukkan omonganmu dengan amaliyahmu nggak sama. Ngaku cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangun malam nggak pernah. Ngaku cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran jarang dipegang. Ngaku cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Nabi nggak pernah diamalkan. Memakai siwak nggak pernah. Senantiasa menebar senyum nggak pernah. Menebar salam nggak pernah. Kok jauh amaliannya dengan sunnah Nabi? Tapi mulutnya cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Rasul. Maka ini ketertipuan atas nama Nabi Muhammad. Bahaya orang kayak gini. Ini termasuk model orang-orang yang tertipu atas nama Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ngomong Rasulullah, ngomong Nabi Muhammad, ngomong kekasihnya Allah, otomatis amalia kita harus mengikuti beliau. Walaupun memang cara mengikutinya berproses dong. Tidak mungkin kita 100% gitu, enggak. Berproses, akan tapi kita senantiasa menambah sunnah-sunnah Nabi. Senin Kemis berjalan, puasa Daud berjalan, puasa sunnah-sunnah yang lainnya berjalan. Artinya apa? Jika engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, maka hendaknya engkau mematuhinya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jika engkau tidak mematuhinya dan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka engkau tertipu atas nama cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ngaku cinta mudah, tapi jika cintanya dibalas, ini baru spesial ini. Kalau ngaku cinta, gampang cinta, I love you, gampang. Tapi cintanya disambut, cintanya dianggap oleh Rasulullah, cintanya dibalas oleh Rasulullah, ini istimewa. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah umat yang benar-benar cinta kita diakui, disambut oleh Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Mematuhi perintahnya Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya, hidup mati dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka jangan sampai cinta kita ini berbuah cinta sia-sia. Begitu juga orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah. Orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah akan tetapi tidak menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ini adalah kebodohan. Ingin rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu apa? Kasih sayang Allah. Para kekasih Allah, kenapa beliau mendapatkan titel waliullah? Karena beliau telah mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Siapa orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, maka hidupnya adalah tidak akan zalim kepada siapapun, karena dia mendapatkan pancaran kasih sayang Allah. Sehingga kalau melihat apapun yang ada kasih sayang, melihat apapun yang ada adalah syahdu hatinya. Maka ini pancaran dari batiniah, hati yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lah orang rindu dapat kasih sayang Allah tapi enggak nurut sama Allah. Maksiat jalan terus. Enggak patuh kepada Allah, maka itu juga kebodohan itu. Mengatasnamakan rahmat Allah tapi yang dicari bodoh. Kenapa? Karena dia tidak banyak amaliyah yang menjadikan Allah bangga kepada dirinya, tidak banyak amaliyah menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai harapan kita sia-sia. Jangan sampai harapan kita percuma, alias tidak ada imbal balik, tidak ada nilai kemuliaan, sehingga nanti kita semuanya bisa masuk surga Allah, diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.